Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang rencana aksi perubahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Cirebon Angkatan 8 tentang pelayanan kefarmasian di Puskesmas Lurah. Data saya dengan nama lengkap APT Regina Dwi Septianti SPAM, tempat tanggal lahirnya Cirebon 24 September 1996 dengan NIP 19960924 2024 212021. Jabatannya apoteker, instansinya Puskesmas Lurah. Untuk latar belakang, yaitu menurut Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, pelayanan kefarmasian mencakup kegiatan yang bersifat manajerial dan pelayanan langsung kepada pasien. Kegiatan manajerial meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis yang dipakai. Sedangkan pelayanan langsung kepada pasien meliputi pelayanan farmasi klinik, seperti konsultasi, penggunaan obat, penilaian terapi obat, dan edukasi kepada pasien. Lalu ada maksud dan tujuannya. Yang maksudnya itu adalah peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua ada peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Lalu ada tujuan umum. Yang pertama ada pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua pengenalan nilai dan etika kepada instansi pemerintah. Yang ketiga ada pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Yang keempat diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Lalu ada tujuan khususnya, yaitu yang pertama meningkatkan ketersediaan dan kualitas obat, yang kedua meningkatkan rasionalitas penggunaan obat, yang ketiga memberikan edukasi kepada masyarakat, yang keempat mengoptimalkan pelayanan farmasi klinik di Puskesmas Lurah. Lalu waktu dan tempatnya yaitu kegiatan orientasi P3K yang dilaksanakan dari tanggal 23 Oktober sampai dengan tanggal 25 November 2024 melalui metode blended learning. Kegiatan ini dilakukan secara sinkronus menggunakan Zoom Meeting maupun Google Meet dan asinkronus pada Google Classroom yang bertempat di Puskesmas Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Lalu ada tupoksi apotekernya, yaitu Puskesmas mencakup berbagai aspek penting dalam pelayanan kesehatan. Salah satunya tugas utamanya adalah pengelolaan obat yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta monitoring obat dan bahan habis pakai untuk memastikan ketersediaan dan kualitasnya. Selain itu, apoteker memberikan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada pasien, seperti menyampaikan informasi, melakukan konseling, dan memberikan edukasi mengenai penggunaan obat yang rasional. Mereka juga bertanggung jawab dalam pengawasan penggunaan obat, termasuk memantau dan mengevaluasi terapi obat demi meningkatkan keamanan, efektivitas, dan kepatuhan pasien. Aksi. Ada kegiatan yang pertama itu menyusun kebutuhan obat dan alat kesehatan sesuai Fornas atau formularium Puskesmas. Tujuannya menjamin ketersediaan 40 item obat esensial dan alat kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu indikator pencapaiannya itu ketersediaan 40 item obat esensial di Puskesmas itu 100%. Hasilnya itu tidak ada kekosongan obat di Puskesmas. Waktu pencapaiannya itu setiap bulan. Lalu ada memberikan konseling pasien terkait cara penggunaan obat, dosis, dan efek samping. Tujuannya meningkatkan keamanan dan keberhasilan terapi pasien. Indikator pencapaiannya kepatuhan pasien terhadap terapi obat. Hasilnya, pasien memahami cara penggunaan obat dan patuh terhadap terapi. Waktu pencapaiannya setiap hari. Lalu ada edukasi dan penyuluhan kesehatan. Tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan obat yang benar dan mengurangi kasus resistensi antibiotik di wilayah kerja. Lalu ada indikator pencapaiannya yaitu jumlah sesi edukasi yang diadakan 2 kali per bulan.
Hasilnya, masyarakat lebih memahami penggunaan obat secara aman dan rasional, terutama pasien prolaris memiliki hasil terapi yang lebih baik. Waktu pencapaiannya 2 minggu sekali. Lalu ada pelayanan resep dan informasi obat. Tujuannya menjamin penggunaan obat rasional dan aman bagi pasien. Indikator pencapaiannya penggunaan antibiotik pada penyakit ISPA dan diare non-spesifik. Hasilnya itu obat yang diberikan secara rasional sesuai diagnosa dan aman diberikan sesuai kebutuhan pasien. Waktu pencapaiannya setiap bulan. Lalu ada menyusun laporan kegiatan kefarmasian bulanan dan tahunan. Tujuannya menjamin kegiatan kefarmasian yang dilakukan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator pencapaiannya itu ketepatan waktu pelaporan kefarmasian. Hasilnya, data penggunaan obat tersedia dan terdokumentasi dengan baik, waktu pencapaiannya setiap bulan dan setiap tahun. Lalu ini ada inovasi dalam pelayanan kefarmasian. Yang pertama itu ada layanan konseling obat berbasis teknologi, yaitu konseling obat secara online, menyediakan layanan konsultasi obat melalui video call, chat atau telepon, terutama untuk pasien dengan penyakit kronis. Manfaatnya itu menjangkau pasien yang tidak bisa datang langsung ke puskesmas. Dengan seperti itu dapat meningkatkan kepatuhan terapi pasien. Lalu yang keduanya itu ada edukasi interaktif untuk masyarakat. Penyuluhan menggunakan media digital, menggunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaan obat yang benar, bahaya resisten antibiotik atau efek samping obat. Manfaatnya menurunkan angka resistensi obat. Lalu ini ada hasil kegiatannya. Ada kesimpulannya, yaitu setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah dapat diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Salah satu kewajiban dari P3K untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak kerja, P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan terutama secara profesional di lingkungan instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Masih orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas yang fungsinya serta visi dari pemerintahan Kabupaten Cirebon. Sarannya itu untuk BKPSDM sebaiknya secara berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan orientasi bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K. Lalu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebaiknya harus meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K terutama nakes. Lalu bagi kepala puskesmas untuk selalu melakukan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerja dengan maksimal. Yang terakhir, bagi sesama tenaga kesehatan, kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing, serta mengimplementasikan core value berakhlak di dalam pelayanannya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.